Indahnya Maaf, sebuah esai M.H. Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Sudah menjadi pengetahuan dan tradisi pengalaman kolektif kita semua bahwa salah satu muatan nilai yang dikonsepsikan oleh Allah di dalam Idul Fitri adalah memaafkan antar manusia. Di dalam geokultur masyarakat agraris di dusun-dusun dan yang masih banyak tersisa sekarang ini, peristiwa maaf-memaafkan itu berlangsung dengan sendirinya secara alamiah. Kita menghambur, bertawaf keliling desa, menemui sanak famili, sesepuh dan para tetangga. Tetapi di kota-kota modern, kita memerlukan acara halal bihalal yang kita selenggarakan secara khusus di tempat, waktu, dan biaya yang khusus pula untuk melaksanakan peristiwa maaf-memaafkan. Maaf-memaafkan sudah menjadi peristiwa religi dan sekaligus peristiwa budaya yang sedemikian kuatnya di dalam kehidupan masyarakat kita. Maaf-memaafkan adalah juga peristiwa logika. Manusia hidup untuk menciptakan plus minus, baik dan buruk, konstruktif dan destruktif, pahala dan dosa. Tidak logis jika kehidupan kita tidak berorientasi pada pertumbuhan. Setiap pohon pun berkembang setinggi mungkin, sejauh titik optimum takdir kemakhlukannya. Pohon tidak bertumbuh ke dalam bumi, artinya manusia senantiasa berupaya tidak menciptakan minus nilai. Ia menginginkan plus, tidak sekedar nol atau titik impas. Logika Idul Fitri menganjurkan manusia agar bergerak naik dari titik impas, dari dataran bumi, karena karomah kemakhlukannya lebih tinggi dari bumi. Apalagi Tuhan selalu memperingatkan agar hamba-hambanya yang berkualitas masterpiece itu tidak melorot ke dataran asfalas safilin yang terendah dari yang rendah. Jadi, bagaimana seorang mendaki terus-menerus ke dataran-dataran plus dari nilai-nilai keluhuran, pendakian spiritual, maksimalisasi intelektual dan kemuliaan moral sampai ke puncak liqa'u Rabb, pertemuan agung dengan asal-usul kita sendiri, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Betapa tergetar hati kita oleh suara takbir, betapa terharu dan lega sesudah kita lakukan maaf-memaafkan. Kerinduan kita konangi bahwa Idul Fitri bagi Tuhan sendiri ternyata adalah suatu peristiwa estetik. Sebagaimana seringkali kita sadari bahwa lapisan tertinggi dari gagasan, kehendak, dan penciptaan olehnya adalah estetika. Allah begitu mengutamakan indahnya yang namanya dimaafkan dan memaafkan itu, sehingga sifat pemaaf dan pengampun Allah tidak hanya satu, melainkan 5, sesuai dengan konteks-konteks yang ia tentukan bagi tata hidup hamba-hambanya. Dimaafkan adalah kelegaan memperoleh rezeki, tapi memaafkan adalah perjuangan yang sering tidak ringan dan membuat kita penasaran kepada diri sendiri. Tidak memaafkan adalah suatu situasi psikologis
di mana hati kita menggumpal alias menjadi gumpalan, atau terdapat gumpalan di wilayah ruhaninya. Gumpalan itu benda padat, sedangkan gumpalan daging yang kita sebut hati di antara dada dan perut itu bukanlah hati, melainkan indikator fisik dari suatu pengertian ruhani tentang gaib. Jika hati hanyalah gumpalan daging, ia tak bisa dimuati oleh iman atau cinta, maka gumpalan daging itu sekadar tanda syariat hati. Sedangkan hakikatnya adalah watak ruhani. Di dalam kehidupan manusia yang biasanya berupa gumpalan dalam hati, misalnya adalah watak dendam. Dendam bersumber dari mitos tentang harga diri dan kelemahan jiwa. Manusia terlalu GR atas dirinya sendiri dan tidak begitu percaya bahwa ia fakir indallah, musnah dan menguap di hadapan Allah. Kemudian cemburu. Cemburu ini watak yang juga menjadi suku cadang dari hakikat cinta dan keindahan. Namun syariatnya ia harus diletakkan pada konteks yang tepat. Hanya karena punya sepeda saya tidak lantas mangkel dan cemburu kepada setiap orang yang memiliki mobil. Sambil makan di warung pinggir jalan, tak usahlah kita hardik mereka yang duduk di kursi mengkilap sebuah restoran. Cakrawala yang jauh tanpa sayup. Juga barangkali egoisme dan egosentrisme. Isi dada kita tidak ada lain kecuali kemauan kita sendiri. Pamrih, kesukaan, selera dan kepentingan kita sendiri. Sehingga kalau kita berkedudukan sosial yang penting dan berskala luas, setiap tindakan kita akan bermakna membangkrutkan banyak orang. Muatan kepala kita adalah diri kita sendiri. Semacam Ananiah, yang ada dalam diri Polan hanyalah Polan, yang ada dalam diri MH hanyalah MH, yang ada di kepala Habibie hanyalah Habibie, yang ada di benak Rendra hanyalah Rendra. Sehingga Rendra dipenuhi oleh Rendra, MH dipenuhi oleh MH, Habibie dipenuhi oleh Habibie, sementara dunia ini dan isinya, negara dan rakyatnya, tanah air dan kekayaannya diposisikan sebagai instrumen dan makanan bagi Polan, MH, Habibie, dan Rendra. Padahal cinta kepada Allah adalah memenuhi diri ini dengan cinta kepada Allah. Sedemikian rupa sehingga diri ini hilang. Dan itulah tauhid, proses peniadaan diri. Bahkan tatkala melakukan sholat pun bisa kita plesetkan untuk memuati sholat itu dengan pamrih-pamrih duniawi dan ukhrawi. Kenikmatan subjektif kita sendiri-sendiri. Bahkan tilawah Al-Quran kita sangat mungkin dijejali oleh kenikmatan subjektif kita dalam menikmati indahnya suara kita dan panjangnya nafas kita. Bahkan takbir kolosal kita. Semoga kita waspada dan jujur. Siapa tahu dipenuhi oleh keasyikan estetika kita sendiri lebih dari kemesraan yang sungguh-sungguh dengannya. Sementara itu otak manusia juga menyumbangkan sejumlah gumpalan. Umpamanya kebodohan, subjektivisme, ketidakjernihan, kesalahpahaman, dan lain sebagainya. Orang yang hatinya penuh gumpalan, metabolisme ruhaninya, bahkan mungkin fisiknya tidak lancar.
Orang yang suka menyimpan gumpalan-gumpalan di dadanya selalu mengalami berbagai jenis keraguan. Orang yang memelihara gumpalan di dalam ruang rohani hatinya akan dihadang oleh berbagai kegelapan hidup karena hatinya sendiri digelapi oleh gumpalan-gumpalan benda hitam. Otaknya tidak berfungsi wajar atau maksimal. Nalurinya kurang dekat dengan bimbingan Tuhan. Ilham yang datang kepadanya terpeleset dan berpindah ke tempat lain. Kreativitasnya mandek, fungsi akalnya tidak maksimal. Daya intelektualnya tidak memiliki akurasi menuju arah kebenaran. Dengan demikian, ia juga tidak berada dalam situasi saling menjamin dengan nilai kebaikan. Di samping itu, tingkat-tingkat nilai keindahan yang tuning in terhadap kejiwaannya adalah keindahan-keindahan yang rendah, bahkan dekat dengan kehinaan. Cakrawala yang jauh tanpa sayup. Mungkin karena itu maka surat Al-Quran yang berbunyi Qul huwallahu ahad disebut surat Ikhlas. Itu adalah surat tauhid, dan ternyata jalan mendaki tauhid adalah jalan keikhlasan. Jalan di mana kita melakukan peraihan ruhani atau peruhanian hati sampai total. Jalan di mana kita melakukan perjuangan utama kehidupan adalah melebur gumpalan-gumpalan di dalam hati sampai menjadi cairan atau menjadi serbuk, menjadi kristal, dan kemudian menjadi ruh. Ketika Muhammad dilempari batu di tengah dakwahnya di Ethiopia, ia mengeluhkan rasa sakitnya kepada Allah, namun dengan cara memohonkan ampun darinya kepada para pelempar batu itu. Innahum la ya'lamuna ma yaf'alun. Sesungguhnya mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Batu yang dilemparkan dan menimpa jidat Muhammad potensial untuk menjadi bebatuan panas yang mendekam di dalam hati Muhammad. Namun Nabi yang berjiwa sangat lembut ini melumat dan melembutkan batu itu sehingga menjadi cahaya ruh yang menaburi jiwanya. Oh, betapa indahnya peristiwa memaafkan. Muhammad karena itu senantiasa sangat takut apabila dirinya menjadi batu panas di hati sahabat-sahabatnya. Beberapa hari menjelang wafatnya, ia bersarah-sehan dengan para sahabat itu dan menyatakan, barang siapa yang merasa pernah aku aniaya, sekarang cambuklah aku. Dan seseorang tampil membawa cambuk, menyuruh Muhammad melepaskan baju dan menyiapkan punggungnya. Namun ketika Nabi Allah pamungkas itu melakukan apa yang dimintanya, sahabat itu ambruk silau oleh cahaya kebesaran jiwa junjungannya. Kemudian memeluk kakinya erat-erat. Bisakah Anda bayangkan seorang kepala desa saja yang pernah pada hari Idul Fitri membuka baju dan menyodorkan punggungnya kepada rakyat yang barangkali pernah ia aniaya? Apalagi pejabat-pejabat yang lebih tinggi dari itu. Namun Muhammad tidak berani memaafkan jenis kedurhakaan seseorang yang Allah sendiri tidak memaafkan. Sahabat yang minta doa kepadanya agar diberi rizki Allah melimpah,
Lantas Muhammad mendoakannya dan Allah mengabulkannya. Namun kemudian sahabat itu ingkar terhadap janji bahwa ia akan menyisihkan sebagian harta itu untuk mereka yang memerlukan. Muhammad membiarkannya dalam kesengsaraan. Kesengsaraan oleh hati menggumpal. Sungguh, subjektivitas pemilik dan akumulasi harta, popularitas dan eksistensi yang dijadikan tujuan hidup adalah jenis syirik yang Allah bersikap sangat keras terhadapnya. Dan betapa mungkin Muhammad melancangi sikap itu. Kekasihnya tiada kunjung datang. Perjalanan